Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi wujudi iqamati dawatil khilafah qat'an wurudus sa'adah fi dunya wal akhirah. Salatu wassalamu ala man lahu uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu dha'ifa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenang kenikmatan tanpa batas hingga saat ini, agar kita menjadi manusia yang disebut sebagai manusia tahu diri. Taatilah sesempurna mungkin Allah sebagai pembentang dan pengocor kenikmatan itu. Salawat salam untuk Rasul, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ulama al-afadil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia. Sampai kapanpun yang namanya manusia akan tetap tersematkan kepada manusia itu kata lemah. Dan yang menyampaikan kata lemah adalah bukan manusia, tapi yang menciptakan manusia, bahwasanya manusia adalah lemah. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya ini menunjukkan bahwasanya tidak ada suatu sikap yang harus kita sadari terkecuali kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala dan hanya aturan dari Allah lah yang sama sekali tidak akan terkena apa yang disebut dengan kelemahan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini dan sebelum hari ini terkena sebuah efek yang memang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kekuasaannya dengan makhluk yang kecil, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kita. Maka dunia ini goncang, dunia ini luar biasa, dunia terjadi huru-hara sampai bukan sekedar skala nasional tetapi skala internasional. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia adalah lemah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, maka sandaran kita dalam berhukum adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum yang diciptakan oleh manusia. Karena produk yang dibuat oleh otak manusia sudah pasti itu adalah lemah, yang menyengsarakan, menyusahkan, dan tidak akan bisa diharapkan solusi terlahir darinya. Kapitalisme, semangat nasionalisme, demokrasi, ternyata semua itu seperti laki-laki impoten. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan berbicara soal solusi internasional, solusi yang sifatnya global, untuk sekedar nasional saja tidak berdaya. Kenapa? Karena manusia adalah lemah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita coba merujuk kembali kepada sirah nabawiyah. Bahwa Islam pernah berjaya. Bahwa Islam pernah sampai ke puncak kekuasaan, masa keemasan selama 14 abad. Dipimpin oleh khalifah, negaranya ada khilafah, mampu wiladatul adalah wa wiladatul rafah, mampu melahirkan keadilan dan melahirkan kemakmuran. Kenapa demikian? Karena yang menjadi landasannya, yang menjadi dasarnya bukan otak manusia yang memang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah wahai umat Islam. Sadarilah wahai manusia, tidak layak kita mencoba kembali melirik kepada kapitalisme, kepada demokrasi, semangat nasionalisme, jika masih kita
melirik itu dan menggunakan itu, kebodohan betul-betul telah menyatu dalam diri. Padahal kata Rasulullah SAW, Ibna Adam, hai manusia, taatilah Rabbaka Tuhanmu, fatusama akilah, maka kamu akan disebut sebagai orang yang waras. Wala ta'asihi fatusama jahilah, jangan sampai kamu berbuat kemaksiatan kepada Rabbmu, karena kamu akan disebut sebagai orang yang error. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wahai saudaraku, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Diminta pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu umat siapa? Kalau kita mengangkat umat Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah? Argumentasinya pada saat kita di dunia tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW, tidak mengikuti bentangan ajaran baginda Rasulullah SAW. Min aina syafa'atul ladu. Bagaimana syafaat itu akan terlahir untuk orang yang menentang, untuk orang yang jauh dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Buang kapitalisme, enyahkan demokrasi, dan hancurkan nasionalisme, karena ini adalah biang kerok dan pemuncul berbagai macam masalah yang terjadi di dunia. Akan banyak raja-raja tega yang akan tega membunuh, yang akan tega merampok, yang akan tega melakukan apapun tanpa pikir bagaimana akibat yang akan terjadi. Saudaraku, mumpung Allah masih memberikan kesempatan untuk kita, mari bersama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita melaksanakan titah dan perintah seutuhnya, maka yang akan terjadi sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Kalau seandainya syariat Islam diterapkan dengan bingkai khilafah dan pemimpinnya adalah khalifah, takunul maslahah, maka akan ada kemaslahatan yang akan terlahir untuk manusia dan alam semesta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat. Yang kesimpulannya tidak lain adalah demokrasi, kapitalisme, nasionalisme, produk manusia yang lemah dan tidak layak untuk kita lirik. Kita buang jauh-jauh dan kita talak tiga untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.